Birru berbakti aranjeun kabeh, mulyakeun aranjeun kabeh abaakum bapak indung aranjeun kabeh, takarrakum maka nyieun hade aranjeun kabeh, saha abnaukum pirang-pirang anak aranjeun kabeh, waifu kudu ngareksa aranjeun kabeh kana awewe batur, aifu maka ngareksa saha nisaukum pamajikan aranjeun kabeh. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, biru abaukum, berbakti kalian semua kepada kedua orang tua kalian semua, tabarakum, maka akan berbakti kepada kalian anak kalian. Kalau diri kita berbakti kepada orang tua kita, nanti akan menjadi cerminan untuk anak kita. Makanya enggak heran kalau anak sekarang melawan diri kita, karena ternyata dulu kita selalu melawan kepada kedua orang tua kita. Jadi anak kita adalah cerminan diri kita masa lalu. Maka ketika itu kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Banyak Pak sekarang, ketika diri kita susah kembali ke orang tua, ketika diri kita senang pengennya jauh sama orang tua gitu. Ketika senang pengen pisah jauh sama orang tua, ketika susah pengen ngegabruk ke rumah orang tua kita gitu. Tapi memang itu fitrah anak, kembali kepada orang tua kita. Tapi janganlah sampai diri kita berdurhaka kepada kedua orang tua kita. Wa ibu, dan harus kalian mereksa menjaga kepada pandangan kita. Kita diperintahkan oleh baginda Nabi agar supaya menjaga pandangan kita kepada lihat perempuan-perempuan yang di luar sana. Agar supaya apa? Istri kita pun nanti akan menjaga dirinya kepada orang lain. Ini enggak ada perempuan lewat, kepala sih kagak nengok, kan mata iri itu fitrahnya laki-laki. Tapi harus dijaga kita. Pandangan pertama nikmat, pandangan kedua ajab. Iya. Pertama ngelihat astagfirullahaladzim. Iya. Itu nikmat. Allah yang nentuin itu mah. Kita mau dia enggak mau. Tapi Allah ternyata sudah ngasih. Astagfirullahaladzim. Kalau Bapak sampai ke gitu baru ajab yang kedua. Kalau Bapak melek mulu nih, bisa nggak? 3 jam melek nggak kedip, kuat nggak? Enggak, ada yang buras nanti matanya nggak kelihatan. Betul. Jadi menjaga pandangan diri kita terhadap perempuan-perempuan di luar sana, maka istri kita pun nanti akan menjaga pandangannya terhadap orang lain. Wa qala prantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sajalma asbaha anu isuk-isukna eta si jalma, walahu halna tetep eta si jalma, abwana ari indung ramana, radiyani anu ngaridoan keduana anhu ka eta si jalma, au ahaduhuma atawa salah sahijina dina keduana indung jeung ramana, utihat semaka dibukakeun lahu pikeun eta si jalma naon anu dibukakeun abwabul jannah, panto-panto surga. Wa man jeung sajalma amsa anu isuk-isukna sore-sore, wa man jeung sajalma amsa anu sore-sorena lahu pikeun eta si jalma, abwani ari indung ramana eta si jalma, sahitoni anu murka keduana, alai ka eta si jalma au ahaduhuma atau salah sahijina indung bapana murka, utihat semaka dibukakeun lahu pikeun eta si jalma naon anu dibukakeun abwabu jahannam, panto surga.
panto neraka jahanam. Kata baginda Nabi bersabda, siapa orangnya yang pagi-pagi harinya dan kedua orang tuanya meridhoinya, maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Jadi ridho orang tua penting. Bapak kalau lebaran gak bisa pulang, minimal nelpon sama orang tua. Atau kalau bapak pulangnya terlambat, minimal nelpon ke orang tua. Seenggak-enggaknya silaturahim diri kita sama orang tua jangan sampai putus. Kalau pagi-pagi orang tua kita ridho sama kita, kedua atau salah satunya meridhoi kita atas apa tindakan kita, maka Allah akan membukakan pintu-pintu surga, dibuka. Tapi apabila sore harinya orang tua kita murka, marah sama kita, benci sama kita, sesuatu hal yang mungkin itu menurut orang tua kita, maka Allah akan membukakan pintu neraka jahanam. Artinya orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dimasukkan ke dalam surga, sedangkan orang yang ketika itu gak berbakti atau musuh dengan kedua orang tuanya, maka dimasukkan ke dalam nerakanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya diri kita harus berhati-hati terhadap orang tua kita. Orang tua kita itu adalah makhluk yang keramat, makhluk yang langka, yang harus kita hargai, kita muliakan sebelum diri kita memuliakan terhadap makhluk yang lainnya, kecuali Allah dan Rasulnya. Tingkatan yang kita muliakan yang pertama Allah, yang kedua adalah baginda Nabi Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah kedua orang tua kita. Maka kita jangan sampai orang tua murka. Kalau orang tua murka dengan kita, maka kita tidak akan dimasukkan ke surga, maka dimasukkan ke dalam nerakanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa qala prantosnya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kunta di mana-mana kabuktian aranjeun fi sholati dinami gawe salat, pada akak maka ngageruan ka anjeun saha nu ngageruan ka anjeun abu ka bapa anjeun, fa ajibhu maka penuhilah, fa ajibhu maka kudu nyumponan aranjeun, fa inda akak jeung yen ngageruan ka anjeun saha umuka indung anjeun, fa ajibhu maka cumponan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kunta fi sholati, apabila engkau sedang melakukan sholat sunnah, lalu kemudian ayahmu memanggilmu, apa kata Rasul? Batalkan sholatnya, penuhi panggilan ayahmu. Lalu bagaimana ketika ibumu yang memanggilmu? Penuhilah panggilan ibumu, batalkan sholatnya. Saking pentingnya untuk kita berbakti terhadap orang tua kita, walaupun kondisi kita sedang berdoa, sedang sholat sunnah, ketika kedua orang tua kita memanggil, maka batalkan sholatnya, penuhi panggilan kedua orang tua kita. Kenapa? Bisa jadi itu panggilan yang terakhir dari orang tua kita kepada kita, maka penuhilah panggilan dari kedua orang tua kita. Itu saking pentingnya berbakti terhadap kedua orang tua kita. Sedang sholat saja, sholat sunnah yang dimaksud di sini, maka kita wajib membatalkan sholatnya, penuhi panggilan orang tua kita, karena itu lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala prantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sahajal ma'adha anu milaraan walidayhi kana indung bapana eta si jalma, au ada maka milaraan ka eta si jalma, au ahaduhuma atau salah sahiji tina indung ramana, yadkhulu maka diasupkeun eta si jalma annara kana neraka. Si
Siapa orangnya yang menyakiti kedua orang tuanya atau menyakiti salah satu dari kedua orang tuanya, sudah dipastikan yadkhulun nar, pasti masuk neraka. Nah, itu dimasukkan ke neraka kalau diri kita menyakiti kedua orang tua kita atau salah satunya. Gak boleh kita menyakiti kedua orang tua kita. Rasul aja dari seumur hidup belum pernah menyakiti kedua orang tuanya, karena memang Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yang yatim. Makanya sebaik-baik manusia yang diciptakan Allah di muka bumi adalah anak yatim, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mulia, paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala prantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikayatun diceritakeun anillahi ti Gusti Allah taala, kul kudu ngomongan aranjeun lil bari kana jalma anu ngamulyakeun, liwalidayhi kana indung ramana, ikmal anu migawe aranjeun pek migawe aranjeun makana perkara sikta anu karep anjeun, fa innallaha karna saknya Gusti Allah yaghfiru tos ngahampura laka ka anjeun. Kata baginda Nabi di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, kul katakanlah kepada orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Katakan, kasih tahu, kasih kabar untuk orang yang selalu berbakti sama kedua orang tuanya. Malu masita, silakan kau mengerjakan apa yang kau ingin, karena sesungguhnya Allah sudah mengampuni kepada dirinya. Jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu sudah digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu ada kisah, ada cerita di hikayatan, yaitu seorang preman, tapi dia preman galak, sadis, main tonjok, main tampol, tukang malak di pasar. Tapi dia punya orang tua, yang mana orang tua butuh apapun dia belain, yang mana orang tuanya sangat dihargai. Kalau orang tua ngomong apapun dikasih tahu, dikasih dengar. Itu berbakti premannya, berbakti sama orang tuanya. Tapi orang tuanya nggak tahu kalau profesi si preman tadi tukang malak di pasar, nggak tahu. Nah, orang tuanya dia, ibunya selalu ngedoain kebaikan. Suatu saat preman tadi dikejar-kejar polisi, gak ketangkap, gak kena. Dipukulin sama warga, gak kena. Ada juga warga dipukul balik. Pokoknya sulit tuh preman ditangkapnya. Di suatu saat orang tuanya meninggal dunia. Orang tua preman tadi meninggal dunia. Enggak lama premannya digebuk kena, masuk kandang polisi sampai meninggal dunia. Artinya apa? Hikmah kisah ini adalah ketika seseorang anak mendapatkan doa dari kedua orang tuanya, itu penghalang. Doa orang tua itu akan menghalangi segala kesulitan yang dialaminya. Itu doa orang tuanya. Jadi bisa jadi kita sukses itu bukan mutlak dari diri kita jeripayahnya, itu diantara salah satu kecil saja. Tapi orang tua kita yang selalu mendoakan kita, itulah kesuksesan diri kita. Begitu kita zalim, orang tua tinggal sama kita, dikeluarin dari rumah kita, bisa jadi usaha kita jadi mundur, bangkrut, bisa hilang, kita jadi pengangguran. Kenapa? Karena orang tua kita adalah berlian di tengah-tengah rumah tangga kita. Itu orang tua kita.
Dan orang tua kita itu bukan diukur dari hanya yang melahirkan kita, enggak. Orang tua kita itu kan ada tiga kelompok. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan orang tua kita itu ada tiga kelompok. Yang pertama, orang tua kita wasilahnya diri kita dilahirkan. Siapa itu? Bapak ibu kita, itu orang tua kita. Yang kedua, orang tua kita wasilah dari istri kita. Siapa? Bapak ibu mertua kita, itu juga orang tua kita. Yang ketiga, orang tua kita itu adalah yang membimbing kita, gak ngelahirin kita, gak ngasih makan kita secara jasmani, tapi membimbing kita, ngasih makan rohani kita. Jadi mau ngasih makan ruh kita. Siapa mereka? Guru-guru kita, termasuk guru sekolahan. Itu guru-guru kita, itu orang tua kita. Dan semuanya kita muliakan derajatnya, Allah sendiri pun memuliakan. Itu orang tua kita. Jadi orang tua kita itu bukan yang melahirkan kita saja, iya itu, tapi bukan itu saja. Jadi orang tua kita yang melahirkan wasilahnya, orang tua kita dari istri kita yaitu mertua kita, yaitu orang tua kita yang membimbing kita, yang mengajarkan diri kita, itu adalah orang tua kita. Maka jadikanlah orang tua kita berlian di tengah-tengah rumah tangga kita, insya Allah menjadikan rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala patos ngadawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini yen alus, birrul walidaini yen alus aranjeun kabeh. Al-walidaini kana indung bapa aranjeun kabeh, eta kafaratun kifarat lil kabairi kana dosa gede. Kata baginda Nabi, birrul walidaini ari nyieun hade. Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kifarat dari dosa gede. Kita berbakti sama orang tua kita, bapak kita, ibu kita, itu penebus dosa. Kifarat itu penebus dosa. Dosa apa? Dosa besar kita. Makanya berbakti sama orang tua kita akan menggugurkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Wa qala prantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sahajal ma wa doa anu nyimpen eta si jalma doanan kana makanan thayyiban anu ngeunah fi baitihi dina imana eta si jalma wa akalahu jeung kadahar eta si jalma kana kadaharan guna kadahar saha ngadaharna walidayhi indung ramana ahromahu maka ngaharamkan ka eta si jalma saha nu ngaharamkan Allah Gusti Allah Ta'ala lidata to'ami kana lezatna kadaharan al-jannati surga. Kata baginda Nabi, siapa orangnya yang menyimpan makanan di rumah yang makanannya itu enak-enak, bapak nyimpen golu, bapak nyimpen kue, bapak nyimpen daging, bapak nyimpen makanan yang enak-enak di dalam rumah, lalu makanan tadi dimakan sama kita, sedangkan orang tua kita gak mau makan, cuma ngintip, mau minta gak berani, karena kita pelit, mau gak minta perut lapar, tuh. Saking pelitnya ini anak sama orang tuanya. Siapa orangnya yang menyimpan makanan yang enak-enak di dalam rumahnya dan dia makan sendiri sama keluarganya, tapi orang tuanya gak makan, ahromahu, maka Allah mengharamkan kepada anak tersebut kepada lezatnya makanan di surga. Jadi haram untuk anak yang tidak berbakti sama orang tua, yang nyimpen makanan tapi orang tua nggak dikasih, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan makanan di surga. Jangankan makanan di surga, surga pun tidak akan mau dimasuki oleh orang yang nggak berbakti sama kedua orang tuanya. Tuh begitu. Jadi kita berbakti sama orang tua kita. Sama orang tua kita jangan pelit-pelit, bapak kita mah sama orang tua kita. Walaupun jauh, seenggak-enggaknya sekarang mah
sudah canggih, mak nggak punya apa-apa, bapak nggak punya apa-apa, bisa ditransfer, bisa. Sekarang mah gampang, malas ke ATM masih bisa banking, ada link yang menyampaikan duit sama orang tua kita. Takut apa? Takut orang tua kita kelaparan di sono. Kita di sini di Cikarang jadi big boss. Apapun yang kita mau kebeli, istri minta apa kebeli, anak minta apa kebeli, tapi di rumah di sana orang tua kita sedang kelaparan. Jangankan untuk makan enak untuk sehari-hari, buat makan beli beras pun tidak ada. Itu kejadian orang tua kita. Jangan ditanya orang tua kita mah punya beras enggak usah ditanya, kasih ketika kita punya. Mah punya duit enggak usah ditanya apa punya duit enggak, kasih ketika kita punya. Orang tua itu kalau ditanya pasti bilangnya punya, padahal enggak punya. Mah punya beras enggak punya, padahal udah 1-2 hari enggak makan, enggak ada ketemu beras. Mah punya uang enggak banyak, enggak usah dikhawatirin mah duitnya banyak, padahal dirinya enggak punya duit. Itu orang tua kita. Coba bapak tarik orang tua ke rumah kita yang biasa di kampung, yakin seminggu sudah kelabakan, gak betah di rumah orang tua kita. Orang tua kita di rumah kita gak betah. Kenapa? Karena menjaga perasaan anak, menantu dan cucunya, menjaga. Tapi terkadang diri kita yang gak paham terhadap orang tua kita. Maka pahamkan orang tua kita agar supaya diri kita itu paham ke orang tua, cukupi kebutuhan minimal untuk seperti itu. Itulah untuk orang tua kita. Jangan dicuekin, di kampung mah berasnya banyak, di kampung mah makanan banyak, bener makanan banyak, tapi punya nggak orang tua kita? Ngarep-ngarep panen ternyata lagi gagal orang tua kita, habis sama tikus boro-boro panen, nggak rugi juga udah untung, ternyata malah rugi. Tuh. Makanya kalau ke orang tua kita jangan kita nawarin, kasih aja udah, nggak dimakan toh buat kita juga. Kasih ketika apalagi diri kita, mumpung orang tua kita masih hidup, muliakan, senangkan, jangan sampai kita menyesal nanti di hari kemudian. Muliakan. Dan ketika kita menelpon ke orang tua kita, yang paling penting apa? Maaf bapak, doain ya saya, doain saya, istri saya, anak saya, sebut anaknya si Ahmad, si Nur, si Siti, si Puan, sebutin semua anaknya. Supaya apa? Menjadikan doa untuk mereka. Doain anak-anak saya, sebutin namanya supaya menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu begitu untuk diri kita. Maka jangan sampai diri kita nyimpen makanan ketika orang tua kita ada, udah gubrakin itu dikasih tahu nih ada ini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, silakan ambil aja. Jangan ragu-ragu, jangan bilang nggak ada, adain. Gitu. Apa kesenangan orang tua kita? Siapin. Selagi kita mampu, kalau kita nggak mampu, nggak ada orang kemarin dia udah nggak makan, maka kita harus nggak berjaga. Insya Allah orang tua kita pun akan mengerti. Itu begitu. Aman bil jannah, maka tidak akan mendapatkan kelezatan di surga. Waqala prantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sajal mak batatan nusare eta si jalma sab'anan tegasna wareg royanan tuluy seger wa ahadu halna ari salasiji walidayhi indung ramana eta si jalma jai'anan lapar awat sanan dahaga haus hasyarahu maka ngumpulkeun ka eta si jalma Gusti Allah yaumal kiamati dina poe kiamat jai'anan halna dalam keadaan lapar asyanan wa'adsyanan jeung dahaga walam yastahi jeung moal isin saha anu moal isin Allah Gusti Allah min azabihi tina menyiksa ngazab ka eta si jalma yaumal kiamati dina poe kiamat. Kata baginda Nabi, siapa orangnya yang tidur, siapa anak yang tidur dalam keadaan kenyang terus seger, artinya dia kenyang, enggak haus, enggak lapar. Sedangkan salah satu dari kedua orang tuanya kelaparan dan kehausan,
maka hasyarahu, kelak orang tersebut, anak tersebut akan dikumpulkan pada hari kiamat oleh Allah dalam keadaan lapar dan kehausan, dan Allah tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan menyiksa kepada anak yang seperti itu. Jadi Allah bakal menyiksa kepada anak yang menyia-nyiakan orang tuanya nanti di hari kiamat. Artinya kalau orang tua kita lapar, ya kita kudu lapar. Kalau pengen kenyang, orang tua kita kenyangkan juga. Jangan sampai diri kita kenyang gak kehausan, orang tua kita lapar dan kehausan. Kita tidur nyenyak, orang tua kita dikebukin nyamuk, digigit nyamuk, kebukin nyamuk mulu. Jangan. Sama kita bareng-bareng apa yang dirasakan orang tua kita, berusaha diri kita merasakan. Insya Allah itu bertanda anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa qala prantos ngadawu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sahajal marafa'a anu ngangkat eta si jalma yadahu kana pananganna eta si jalma liat riba pikeun neungeul ahad salah sahiji walidayhi indung ramana gulat maka ngabelenggu ka eta si jalma ieu naon anu dibelenggu yaduhu panangana eta si jalma yaumul kiamati dina poe kiamat ila unukin kana pundukna eta si jalma masgulatan halna gemper. Qalu maka ngucap sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in darabahuma, bagaimana kalau memukul keduanya orang tua? Olah ngadawuh Kanjeng Nabi, tuqta'u maka bakal didetek ya dahu panangana eta si jalma qabla ayah tua samemeh yen ngaliwat eta si jalma ila sirati kana jembatan siratal mustaqim wa tatlubuhu jeung neunggelan ka eta si jalma saha nu neunggelan al malaikatu para malaikat Allah. Kata baginda Nabi, siapa orangnya yang mengangkat tangan siapa orangnya yang mengangkat tangan untuk memukul salah satu dari orang tuanya, angkat tangan doang. Ini belum mukul, baru ngangkat mau, gitu kira-kira. Baru mau mukul tapi nggak mukul, belum mukul. Siapa orangnya yang mengangkat tangan untuk memukul salah satu dari kedua orang tuanya, gulat saduhu, maka nanti tangan yang seperti itu di hari kiamat akan dijadikan tangan yang lumpuh. Ayat 10. Illa unufihi, dan punduknya dijadikan gemper. Jadi kalimatnya tangannya sudah gini Pak. Bapak pernah lihat orang setruk begini, tangannya nggak bisa ngapa-ngapa sambil mulutnya menyang begini. Begitu kira-kira. Itu azab orang yang ketika itu pernah memukul kedua orang tuanya, yang belum mendapatkan ridho dari orang tua. Jadi tangan lumpuh, kepalanya geper, mulutnya menyon. Begitu kira-kira. Makanya kita hati-hati sama orang tua kita. Jangan sampai kita melawan orang tua kita. Nasihat menasihati wajib, tapi dengan cara yang mulia dan baik, apalagi itu orang tua kita. Tuh begitu. Ila unufihi, maka dijadikan gemper kepada lehernya. Menyon. Maka sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa in darabahuna, bagaimana kalau tangannya itu memukul kedua orang tuanya? Ini orang tuanya benar dikeplak, begitu kira-kira. Berani memukul orang tua, memukul bapak atau mukul emak, berani mukul tuh. Apa kata Rasulullah? Olah ngadawuh Kanjeng Nabi, Rasulullah bersabda, tuqta'u yaduhu qabla ayyahtuwa ala sirati, maka tangan tersebut yang sudah pernah memukul kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka akan dipotong tangannya sebelum melewati jembatan Siratal Mustaqim. Bapak, nanti di yaumil akhirat itu akan ada jembatan yang melintasi di atas neraka, maka itu yang disebut jembatan Siratal Mustaqim.
Nah, orang yang pernah memukul tangannya kepada kedua orang tuanya, itu tangannya akan dipotong oleh para malaikat. Sama Allah dipotong tangannya, sehingga ketika ia melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, udah pasti jatuh kejebur. Kenapa? Gak punya keseimbangan. Gak punya keseimbangan bukan hanya badan, tapi termasuk amal. Kenapa? Amalnya hilang karena ia durhaka sama orang tuanya sampai pukul. Wa tadribuhul malaikah. Ia melewati jembatan Shiratal Mustaqim, belum nyampe malaikat datang pada ngegebugin. Mau jadi ditampolin sama malaikat. Itu orang yang ketika itu pernah memukul kepada kedua orang tua atau salah satunya. Tuh durhakanya kepada orang tua itu, Masya Allah, luar biasa azabnya. Maka udahlah, kita jangan sampai berdurhaka sama orang tua kita. Selagi diri kita mampu, diri kita bisa punya, ada bahagiakan orang tua kita semampu kita. Cukupi kebutuhan apa yang menjadi kesukaannya ketika berdampingan dengan kita, penuhi kesukaannya, cukupi kebutuhannya. Kalau andai kata kita ditakdirkan menjadi orang yang tidak ada, minimal kita jangan putus doa untuk orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kedua orang tua kita. Jangan lupa setiap habis sholat itu doain sama orang tua kita. Doain. Walaupun kita sudah doa berjamaah, sudah dibacakan sama imam dengan berjamaah mendoakan orang tua kita, tapi tetap ketika ada kesempatan yang pas waktu ada, doakan. Apalagi ketika orang tua kita yang sudah ada, bapak orang tuanya udah nggak ada, udah almarhum, udah meninggal umpamanya. Apa yang bapak perbuat, maka itu orang tua akan mendapatkan. Jadi perbuatan bapak, semua yang kita kerjakan, orang tua kita akan mendapatkan kebaikan diri kita. Kita sedekah, orang tua kita dapat pahalanya. Kita sholat, orang tua kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena diantaranya adalah doa anak yang soleh yang tidak akan putus walaupun sudah meninggal dunia. Jadi doa anak yang soleh tadi mendoakan kedua orang tuanya, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala amaliyahnya. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selesai babnya. Insya Allah rutinan kita di minggu depan diberikan panjang umur akan membahas mengenai keutamaan mendidik anak, kewajiban mendidik anak. Karena kan baru-baru orang tua ini bab yang ke-30. Insya Allah besok bab yang ke-31. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wal ihsan wa kafa biha min ni'mah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tubu ilaik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Ilahana wa khaliqana wa maulana Muhammad Rabbana ta'abainana wa bina qamina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Qur'anil Karim. Allahumma tawil umurana wa tu'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت يا الله والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اجعلهم حافظة القرآن العلماء العاملين فر المهاجرين داعي إلى دينك بأن يللا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بحمدك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسألك الإجابة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين